Oke, di materi ketiga nih harusnya ya, bukan materi kedua ini. VLAN, Virtual Local Area Network. Kita akan diskusi ada beberapa poin. Yang pertama masalah pada LAN dan apa itu ada VLAN, fungsinya dan standarnya. Kemudian perbedaan paket frame secara di LAN maupun di VLAN. Kalau kita lihat secara detailnya. Kemudian ada sudut pandang VLAN ataupun paradigma, mode port switch, kemudian konsep, tipe, tujuan, hingga kita membahas sedikit tentang VXLAN. Seperti itu. Oke, mungkin mulai yang pertama ini, ada suatu permasalahan, sorry, ada suatu permasalahan pada LAN. Nah, jadi kalau di sini kita berada di layer 2, oke. Di sini ada sebuah komunikasi. Ceritanya tuh PC 1 ingin mengirimkan sesuatu paket ke PC 2. Kalau kita ingat apa namanya cara kerja switch di PC 1 kan dia melakukan proses ARP kan untuk merubah MAC address, mengubah apa namanya mengubah IP untuk mencari MAC address-nya ya. Dia melakukan perintah ARP request itu ke switch. Nah, dari switch dia merespon kan. Nah, kemudian dari switch sini dia mencari, ini katakanlah ini paket, aduh, ketahuan nih Windows-nya nih ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dia kan mengirimkan paket dari apa namanya PC1 ke PC2. Nah, perjalanannya kan dia masuk ke switch dengan dia dari PC1 ke switch itu meminta sebuah ARP request kan untuk mengenalkan dirinya melalui MAC address-nya. Kemudian dari switch dia membroadcast paketnya tersebut. Oke. Kan. Nah, oke. Kemudian dengan membroadcast tersebut pasti ada sesuatu kan, artinya akan memberikan dampak pada jaringan ataupun topologi pada jaringan tersebut seperti itu. Nah, dengan banyaknya broadcast domain yang sangat besar, nah akan menimbulkan sebuah keseriusan khususnya di keamanan jaringannya, bahkan sampai traffic yang tidak dipakai. Nah, itu akan menimbulkan satu problem kan. Nah, kalau contohnya di sini topologinya sangat simpel sekali. Ini masih simpel ya. Bayangkan kalau misalnya topologinya rumit. Nah, di situ ada katakanlah 10 switch. Nah, seperti itu kan. Jadi di suatu area domain situ ini kan butuh apa satu area domain ini ada suatu PC yang saling berkomunikasi gitu kan. PC ini pun semua pasti akan terjadi sebuah tabrakan ataupun collision domain ya, tabrakan domain. Nah, padahal ini kasusnya padahal dari PC1 sampai PC2 saja. Nah, bayangkan kalau banyak. Nah, maka dari itu kalau banyaknya broadcast akan menimbulkan sesuatu yang serius khususnya di network security-nya ataupun di keamanan jaringannya sampai ke traffic yang tidak diinginkan seperti itu. Nah, maka ini ada simbolnya valid traffic. Nah, maksudnya itu kan dia dari PC1 ke PC2 ya, yang seharusnya kan. Kemudian junk traffic ini yang enggak seharusnya. Ngapain kita memberikan informasi ke PC lain padahal tujuannya bukan ke arah sana, seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita menggunakan sebuah teknologi. Namanya adalah Virtual Local Area Network. Nah, seperti itu. Jadi si VLAN itu memberikan beberapa broadcast domain dalam satu wilayah dengan kondisinya adalah secara virtual. Namanya juga virtual ya, berarti LAN yang virtual seperti itu. Mungkin dari sebagian Anda sudah familiar dengan VLAN ya. Ini saya menyampaikan sedikit pengantarnya. Jadi tadi ada gambaran yang seperti ini, banyaknya broadcast domain, kita memberikan sesuatu yang lebih simple ataupun yang lebih tersegmen seperti itu. Nah, dengan hadirnya teknologi VLAN, si VLAN ini bisa mengisolasi adanya broadcast domain yang tadi sempat menyebar banyak karena itu sangat membebani bagi kondisi jaringan maupun
di sisi keamanannya seperti itu. Oke. Jadi di VLAN dia bisa mengisolasi traffic segmentasi broadcast domain sehingga kita tidak perlu mengirimkan paket ke arah switch 4 ataupun switch 5, jadi langsung saja. Nah, seperti ini. Nah, konsepnya maksudnya tujuannya langsung ke tempatnya tanpa kita membroadcast sesuatu yang tidak penting yang tidak digunakan oleh PC lain ataupun user lain seperti itu. Nah, jadi itu solusinya untuk mengatasi broadcast domain yang semakin banyak adanya VLAN karena dia bisa mengisolasi. Nah, jadi apa itu VLAN? Nah, VLAN adalah sebuah teknologi untuk memecah wilayah broadcast dalam perangkat switch. Nah, dalam perangkat switch. Jadi di sini perangkatnya adalah switch. Nah, switch-nya bagaimana? Switch yang manageable ataupun switch yang bisa di-manage, begitu. Kalau switch itu kan ada dua, unmanaged dan managed. Nah, di fitur yang switch manageable itu ada yang namanya fitur VLAN. Kita bisa mengkonfigurasikan di sana, seperti itu. Nah, seperti ini kan ada ini ilustrasi yang sangat simpelnya. Sebelum ada VLAN, kemudian setelah adanya VLAN, jadi dipisah. Jadi katakanlah kita mau ngirim data dari PC 1 ke PC 2, dia tidak harus mendengar, PC 3 dan PC 4 tidak harus mendengar. Jadi langsung saja ke sini. Ya udah, dia enggak terisolasi ataupun terpecah wilayah A dan wilayah B. Itu ya. Jadi mengurangi collision domain ataupun tabrakan dari domainnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara tentang fungsi dan standar protokol. Karena si VLAN itu memecah wilayah broadcast domain. Oke, saya matikan dulu aja. Karena si VLAN itu memecah wilayah domain, jadi dia menghasilkan suatu network yang baru kan. Nah, walaupun dia dalam satu network yang baru, dia tetap satu perangkat, yaitu satu perangkat switch seperti itu. Jadi setelah dipisah, dia memiliki pengelompokan network sesuai dengan segmentasi ataupun wilayah broadcast masing-masing. Kemudian yang dua, untuk menguatkan beberapa link layer 2 pada sebuah link layer 1. Nah, kita ketahui link layer 1 kan fisikal ya. Yaitu kalau di sini, kalau di switch berarti kita bicara tentang port ya, fisikal port. Nah, di situ di layer 2 bisa menguatkan, artinya di port 1 itu bisa membawa informasi layer 2 dari beberapa MAC address seperti itu, ataupun menguatkan link layer 2 itu pada sebuah link layer 1. Jadi menguatkan di sini artinya bisa membawa informasi di beberapa informasi yang khususnya digunakan pada layer 2 seperti itu. Kemudian standarnya secara umum menggunakan 802.1q ataupun bahasa simpelnya ataupun orang-orang menyebutnya itu .1q seperti itu secara protokol standar yang dikeluarkan oleh Badan IEEE. Nah, tapi karena kita membahas ataupun menggunakan perangkat switch Cisco, nah, si Cisco sendiri itu mempunyai protokol sendiri, standar protokol sendiri yang digunakan pada produknya mereka. Namanya apa? ISL. Nah, ISL. Jadi protokolnya ada dua. Kita mau lihat punya siapa dulu, open standar atau punya Cisco. Nah, kalau punya Cisco nama ISL, kalau yang open standar 82.1q seperti itu. Nah, kemudian kita akan diskusi tentang perbedaan paket. Jadi bedanya apa sih kalau kita telaah pada setiap frame-nya? Nah, setelah setiap frame-nya itu LAN dan VLAN ada perbedaan. Nah, kalau kita biasanya kan frame itu kan kalau kita pecah mendatar gitu kan ada bagian ada part-partnya gitu kan. Preamble, destination, source, ether, payload, dan CRC kalau di LAN biasa dengan bitnya masing-masing, itu kan.
Nah, tapi kalau di VLAN ada penambahan frame di antara either type ataupun size dan eh, di tengah-tengah either type dan pilot. Namanya adalah frame 802.q header. Nah, itu penambahannya sebagai informasi identitas. Oh, ini paket yang ada VLAN-nya. Jadi di sisi di sisi data link dia akan memproses ini ada konfigurasi VLAN sehingga harus di treatment tertentu ataupun diperlakukan sesuai dengan peruntukannya seperti itu. Jadi kan kadang kalau kita lihat di sini kan ini kita bisa masuk bebas kan ya, maksudnya bisa membroadcast bebas ya. Nah, tapi kalau kita ada frame-nya 802.1q itu, ya oh ini tidak bisa, dia hanya punya VLAN ataupun punya wilayah broadcast A. Jadi dia tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah broadcast B. Seperti itu ya. Nah, itu adanya 802.q itu. Jadi untuk membatasi dia tidak boleh menyeberang ke wilayah broadcast yang bukan miliknya ataupun peruntukannya kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, aman ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke paradigma si VLAN itu. Nah, kalau secara umum kita mengkoneksikan PC, contohnya kita ada PC 6 nih. Cara berkomunikasinya bagaimana? Ya kita tinggal tarik kabel kan, kita tinggal tarik kabel ke switch nih, masuk ke port masing-masing, dan kita berikan IP, dan IP-nya tersebut dengan segmen network yang sama. Nah, mereka bisa berkomunikasi, ya enggak? Satu dengan yang lainnya bisa saling berkomunikasi. Nah, namun akan muncul sebuah masalah baru nih. Karena keenam PC ini mempunyai wilayah masing-masing ataupun punya privasi masing-masing. Artinya saya tidak mau komunikasi saya diintip, dalam tanda kutip diintip ataupun disadap gitu ya. Nah, jadi ada masalah baru, antar PC ini tidak boleh saling terhubung. Katakan kalau misalnya terhubung pun kita hanya tertentu saja yang boleh mengaksesnya seperti itu, ataupun intinya yang boleh mendengar cuma kalangan terbatas kayak gitu. Nah, untuk memudahkan ilustrasinya, kita bikin sebuah gambar seperti ini. Jadi di sini ada wilayah merah, hijau, dan orange ya. Nah, kita bikin grup merah, hijau, dan oranye. Mungkin kalau aplikasinya, katakanlah di perusahaan, ada divisi marketing, finance, SDM gitu kan. Nah, setiap divisi kan punya masing-masing aturan ya, ataupun rule yang tidak boleh dicampuri oleh divisi yang lain. Artinya tidak boleh tercampur lah, ataupun tidak boleh, ya intinya itu punya privasi masing-masing. Nah, di sini bagaimana caranya? Berarti kita bikin grup kan. Nah, grup SDM sendiri, grup finance sendiri, marketing sendiri. Nah, setiap grup itu kan punya anggota ataupun user PC ya. Nah, kalau di sini ibaratnya merah, hijau, dan oranye. Jadi hanya seperti ini. Oke. Nah, kalau misal kita berbicara di depan tadi, kondisi VLAN itu kan boleh dikerjakan ataupun diimplementasikan jika switch-nya adalah managed kan. Nah, kalau misalnya switch-nya tidak bisa switch-nya yang kita punya unmanaged switch, berarti butuh switch-nya 3 kayak gini. Artinya setiap divisi ataupun grup merah, hijau, dan oranye harus punya satu-satu switch kan. Seperti ini. Karena apa? Agar komunikasi ketiganya tidak saling terbaca ataupun tidak saling tersadap. Jadi kita pasanglah switch yang unmanaged. Nah, tapi akan muncul muncul masalah baru. Masalahnya apa? Nah, kalau misal divisinya 3, bagaimana kalau misalnya lebih dari 3, kayak gitu kan? Nah, pasti kalau penggunaan switch yang unmanaged pasti ini tidak ekonomis kan, karena sangat banyak sekali.
yang perlu kita setup ataupun kita siapkan untuk melayani setiap divisi tersebut. Maka dari itu yang perlu kita gunakan adalah suite yang manage, karena kita bisa menggunakan teknologi VLAN. Dengan hadirnya VLAN itu kita bisa membagi segmentasinya antara grup merah, grup hijau, dan grup orange, seperti itu. Nanti lebih jelasnya kita praktek agar lebih kena gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah itulah tadi ada pembagian wilayah merah, hijau, dan orange. Jadi seperti ini munculnya. Ya, kita sudah berbicara tentang implementasi dari VLAN. Jadi dia punya wilayah sendiri, merah, hijau, dan orange seperti ini. Nah, wilayahnya kita konfigurasikan ke dalam portnya. Jadi katakanlah ini port merah di sini khusus untuk grup merah, port hijau di sini khusus untuk peruntukannya grup hijau, dan port orange sini untuk peruntukannya grup orange, seperti itu. Nah, kelompok port tersebut ya kita sebut dengan VLAN, seperti itu ya. Jadi ada VLAN merah, VLAN hijau, dan VLAN orange, seperti itu ya. Nah, apakah hal itu akan selesai? Nah, pasti tidak kan? Pasti ada sesuatu muncul masalah baru. Nah, kalau di sini kondisinya apa namanya areanya cuma satu lantai, artinya divisi itu terletak dalam satu lantai, grup itu terletak dalam satu lantai. Bagaimana kondisinya kalau berbeda lantai? Katakanlah kita punya gedung ya, lantai 1, 2, 3. Kondisinya beda lantai. Nah, apakah kita akan mengkonfigurasikan dengan menambah suite? Oke, iya itu pasti kita menambah suite. Terus dari suite lantai 1 ke lantai 2, apakah kita menarik kabel antara grup merah, dari grup merah ke masing-masing grup merah, terus dari grup hijau kita tarik kabel masing-masing ke grup hijau, dari grup orange kita tarik kabel masing-masing ke grup orange, apakah seperti itu? Nah, pasti opsi tersebut akan sangat repot sekali, dalam artian belum kalau kita ada salah konfigurasi ataupun kita salah konfigurasi akan mengakibatkan suatu penurunan performa ataupun ya akan mengakibatkan sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Nah, maka dari itu kita menggunakan sebuah konfigurasi pada setiap port suite tersebut di setiap lantainya. Kita gunakan fitur port, jenis port pada setiap suite-nya. Jadi di di lantai 1 dan lantai 2 kita konfigurasikan portnya dengan fitur yang pertama itu namanya trunk port. Nah, trunk port dan akses port. Nah, di trunk port di sini untuk menghindari penarikan kabel di setiap grup ini, kita bikin aja trunk portnya. Nah, trunk portnya di sini dia fungsinya adalah menghubungkan antar suite. Nah, jadi trunk ini membawa informasi VLAN ataupun informasi grup dari suite 1 ke suite lantai 2. Begitupun sebaliknya. Jadi kita tarik kabel satu saja, tapi di dalam kabel tersebut sudah ada informasi grup VLAN-nya ataupun grup merah, hijau, dan kuning ataupun orange kayak gitu ya. Nah, terus bagaimana yang kita kenal dengan akses port? Apa sih itu akses port? Nah, akses port itu port yang berada pada konfigurasi VLAN. Nah, jadi setiap VLAN yang kita konfigurasikan pada sebuah port itu namanya adalah akses port. Ya, intinya port yang berada di depan user VLAN seperti itu. Dan hanya memiliki satu VLAN saja. Tapi kalau trunk port dia adalah port untuk menghubungkan antar perangkat suite ataupun perangkat suite ke router, suite ke suite seperti itu. Fungsinya dia membawa informasi berbagai VLAN dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Jadi seperti itu ya bedanya ya. Oke, berarti Anda sudah mengenal akses port dan Anda sudah mengenal trunk port seperti itu. Oke,
Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, setelah kita berbicara tentang pot tadi, jadi kita bisa menyimpulkan ada beberapa mode pot switch pada switch ya. Yang pertama yaitu tadi terang itu pada switch pada terang pot pada yang menghubungkan antar perangkat jaringan. Kalau yang akses itu yang biasanya ke arah user ataupun ke arah anggota dari VLAN yang kita setting atau seperti itu. Oke. Nah, kita tahu gambaran tentang VLAN. Jadi konsep VLAN adalah membedakan wilayah broadcast karena dia adalah membagi ataupun memecah wilayah broadcast. Kalau kita sudah memecah berarti kita harus bisa membedakan. Cara membedakannya bagaimana? Si VLAN itu menggunakan VLAN ID. Kalau misalnya kita bahas wilayah ya, kata wilayah Karisedenan kayak gitu. Kan ini wilayah Purwokerto gitu kan. Nah, setiap Purwokerto kan dipisah-pisah kan sesuai dengan lurahnya masing-masing ataupun kecamatan masing-masing kan. Katakanlah di sini Purwokerto Barat, Timur, Selatan, nah seperti itu kan. Identitas wilayah Purwokerto tersebut itu kalau di VLAN itu namanya adalah VLAN ID. Jadi ini kan dipisah-pisah sesuai dengan VLAN ID-nya, kayak gitu ya analoginya. Nah, semua port switch secara default masuk dalam VLAN ID 1. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Anda bisa ngecek dengan command show VLAN brief. Oke, akan muncul secara default switch bawaan akan tersetting ataupun terkonfigurasi sudah ada VLAN-nya dengan ID 1 secara default. Nah, semua potnya kalau di sini ada 24 pot dengan 2 tambahan pot gigabit, dia masuk ke dalam VLAN ID VLAN 1. Nah, jadi VLAN ID di sini dia berdasarkan nomor. Nah, nomornya itu berapa? Nah, dari 1 sampai 4069 kalau nggak salah. Itu. Nah, setelah kita berikan ID, biasanya kita berikan nama. Gunanya apa? Untuk mempermudah mengenalkan ataupun memberikan identitas. Nah, kalau misalnya KTP Anda, di KTP Anda cuma tertulisnya nick aja. Nah, ini punya siapa ini? Masa setiap orang namanya angka-angka itu kan repot kan? Maka dari itu kita berikan naming ataupun nama. Misalnya Joko, nicknya sekian, Santoso, nicknya sekian. Nah, itu sebagai pelengkap ataupun ya memperjelas lah seperti itu. Itu terkait dengan ID ya. Jadi ada 2 di VLAN kita menggunakan nomor dan nama nanti. Nah, bagaimana kejelasannya nanti kita akan bahas pada saat praktikum. Nah, ini kita lagi bahas tentang cara melihat VLAN ya, artinya konfigurasi switch yang secara default ya dia punya satu VLAN ID yaitu VLAN 1. Nah, di mana anggotanya terdiri dari semua port yang dia bawa ataupun yang bawaan port itu akan masuk ke secara default ke VLAN 1. Dan ada juga identitas VLAN 1002, 1005 sebagai FDDI, token ring, FDDN, dan Telnet itu semacam mungkin multiplexingnya ataupun proses itunya ya, proses penyampaian datanya ya, seperti itu. Oke, itu konsep VLAN. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang kita akan berbicara tipe VLAN. Nah, tadi kan di switch kita lihat default VLAN dia VLAN 1 kan. Nah, si VLAN itu dia bisa membawa informasi baik data maupun voice. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada ilustrasi, ada switch, kemudian di sini ada port FA01. Nah, FA01 itu membawa informasi 2 VLAN. Yang pertama VLAN 20 dan VLAN 10, gitu kan. Nah, dia VLAN 10 dan 20 masing-masing membawa data kayak gitu. Nah, kemudian yang masuk ke switch dengan framing datanya, VID-nya 20 untuk data, VID 10 untuk data juga. Nah, data di sini bisa berupa data ataupun voice. Jadi dia membawa apa? Membawa voice, data voice kah atau membawa data
ya data kayak gitu. Itu ya. Nah, kemudian di sini ada native VLAN, yaitu VLAN 1. Dia gunanya untuk tag keyframe ataupun untag frame. Jadi bisa di tag, bisa di tag dan bisa dilepas. Nah, ini kalau kita ngomongin tagging kayak gini, Mak, di sosial media masih itu ya, masih tren ngetak apa sesuatu yang tidak enak ya. Anda kena tag nggak itu di sosial media, Facebook khususnya? Nggak ada yang kena ya. Syukurlah. Oke. Oh, kena juga. Oh, berarti emang sudah masif ya, maksudnya tujuannya kan ya emang buat apa ya, malware ya, atau untuk pencurian data, nah, itulah. Nah, kemudian tipe ada buat manajemen VLAN, namanya VLAN 1. Nah, manajemen VLAN ini gunanya untuk manage. Nah, kayak kemarin kita praktek itu kan kita mau nge-remote VLAN, kita mau nge-remote switch kan. Nah, karena switch itu di layer 2, kita tidak bisa memberikan alamat IP. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan alamat IP, sehingga kita gunakan interface VLAN 1. Untuk apa? Untuk memanage. Memanage kan bisa artinya untuk meremote, mengkonfigurasikan, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Oke. Tujuan VLAN. Nah, ini ada beberapa tujuan. Yang pertama aspek keamanan, aspek harga ataupun ekonomi, performansi, kemudian ya jelas kalau performansi ada kita untuk mitigasi banjirnya broadcast tadi kan, karena kita mensegmentasi. Yang paling asik yaitu mengimprove, mengefisiensi pekerjaan dari IT staff kayak gitu. Security aman pasti, karena kan semua PC tidak saling terhubung, karena sesuai dengan wilayah masing-masing kan, punya privasi masing-masing ya, punya aturan masing-masing. Nah, secara logik itu terpisah, tapi kalau secara fisik dia satu, berarti dalam satu kabel kayak gini, kayak ini contohnya ya. Ini fisik kan FA, dia di FA01 toh. Nah, dia fisik di FA01 kan. Nah, tapi di sini nanti secara logik dia membawa informasi yang berbeda-beda. Katakanlah di sini VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, VLAN 20 ini ataupun VLAN 10 ini masing-masing punya informasi juga. Katakanlah misalnya ini data VLAN 10-nya, kemudian VLAN 20-nya adalah voice. Jadi tidak bisa tercampur. Nah, disitulah keamanannya ya. Jadi secara logik itu sama, tapi secara fisik itu colokan ya, pot itu ya sama, tapi secara logik dia isinya ada sesuatu ya, surprise gitu kan. Oke. Kemudian mengurangi biaya, jelas kan. Kita bisa menghemat tadi kan, tadi saya jelaskan tadi. Nggak mungkin kita membagi wilayah grup, kita gunakan suite unmanaged ya, repot nanti duitnya apa, kita butuh perangkat banyak. Nah, kita gunakan satu perangkat bisa memisahkan beberapa divisi ataupun beberapa grup kayak gitu kan. Higher performance, ya jelas promosinya semakin baik ya, dalam artian karena ya ini kayak kaitannya dengan ini broadcast tom tadi, karena tidak ada tabrakan data karena broadcast tadi ya. Jadi sudah tersegmentasi sesuai dengan wilayah masing-masing, sesuai dengan VLAN-nya masing-masing, sesuai dengan wilayah broadcast masing-masing, sehingga akan mengurangi traffic yang tidak diinginkan ataupun mengurangi traffic jang trafficnya tadi kan di atas. Nah, dengan adanya seperti itu, keamanan, harga, dan performa meningkat. Nah, IT staffnya enak nih, nggak repot-repot kan, nggak, oh ini yang putus pot 10. Nah, pot 10 tuh ada apa nih? Ada pot 10, ada informasi penelitian. Nah, tinggal dicek aja gitu kan. Bayangkan kalau yang putus pot ini, tapi ternyata nyamber kemana-mana. Katakanlah yang error di lantai 1, karena nggak pakai VLAN, ternyata nyamber ke lantai 2. Nah, itu kan kita harus naik turun. Tapi kalau di sini kan tinggal kita remote aja, apakah sudah nempel ataupun tertak atau dia lepas untek gitu kan. Nah, itu kan kita tinggal cek konfigurasi saja. Nah, oke, itu tentang VLAN. Ada pertanyaan?
Aman ya. Oke. Oke, mungkin saya menjelaskan sedikit tentang VXLAN. Nah, oke, karena ini kaitannya dengan pengembangan dari VLAN. Jadi sebelum Anda masuk ke VXLAN, Anda harus paham dulu tentang konsep underlay network dan overlay network. Seperti itu ya. Nah, saya cepat saja karena ini tidak bagian utama dari materi. Ini untuk pengayaan saja. Nah, si underlay network itu apa sih? Ya, network yang jaringan yang secara fisikal. Nah, kalau kita ngomongin fisikal itu kan ada bentuknya ya, bisa diraba, bisa dipegang kayak gitu kan. Nah, cara gambar ya ada switch, ada router, ada server, nah itu kan. Nah, kemudian apa sih overlay network? Nah, overlay network adalah jaringan logik atau virtual yang berada di jaringan di atas jaringan fisik. Jadi kita udah bangun infrastruktur underlay-nya, kita bisa baru menjalankan overlay network seperti itu. Jadi overlay network tidak bisa dibangun sebelum adanya infrastruktur dari underlay networknya. Oke, nah di sini biasanya kalau underlay itu ada perangkatnya jelas, kalau overlay itu biasanya di sisi software saja, kita mainan software aja. Jadi kayak semacam mungkin virtual ya, emang virtual ya, kayak gitu. Nah ini masing-masing, nah ini hardware oriented dan software oriented. Ini deskripsinya Anda bisa baca sendiri, yaitu intinya underlay network itu adalah physical, overlay network itu adalah logic, seperti itu ya. Nah, jadi Anda bisa membayangkan misalnya kalau physical berarti kan kita harus setup routernya, switch-nya, servernya secara itu kan. Nah kalau kita bicara overlay kita hanya setup konfigurasinya, tinggal di apa namanya software oriented lah seperti itu. Oke. Nah kalau dan lanjut aja. Nah, jadi si VXLAN itu apa? Virtual extensible ya, itulah local area network. Jadi namanya extend berarti dia perluasan dari VLAN. Karena kenapa ada perluasan? Nah, pasti ada masalahnya nih, ada sesuatu kan, ada latar belakangnya. Itu kan, Anda bisa cari sendiri ya. Merupakan mekanisme point to multi point tunneling. Nah, kita bicara tunneling nih untuk memperluas layer 2 network melewati IP network. Jadi ada bayangan ya. Jadi si layer 2 itu yang biasanya kita pakai hanya dalam satu wilayah data link ya. Itu bisa kita lewatkan ke layer 3. Artinya apa? Kalau kita sudah bisa melewatkan di layer 3, berarti kan ada suatu intinya tuh kayak pintu gerbang kan, bebas mau kemana aja kan. Istilahnya tuh kalau di dunia nyata, kalau kita mau pergi-pergi, paling apa? Pintu keluarnya adalah bandara mungkin ya. Kalau kita sudah ada bandara, kita mau bebas mau keluar negeri kayak mau ke ya harusnya ke luar negeri. Intinya dengan adanya bendera itu kan kita bisa pergi ke luar negeri secara bebas kan. Nah, sama kalau dulu kita nggak ada bandara kan cuma ya kereta api, kemudian bis itu ya areanya gitu-gitu aja kan, satu area kan. Nah, tapi kalau dengan adanya bandara kita bisa menyeberangi sungai, menyeberangi gunung dan lain sebagainya kan. Intinya semakin apa namanya semakin luas, kita bisa mengeksplorasinya semakin luas. Nah, ini pun sama konsep dari VXLAN. Dia bisa membawa informasi layer 2 melewati IP network. Berarti dia udah melewati IP network itu dia bebas mau kemana-mana. Bisa beda network. Katakanlah apa namanya kondisinya adalah seperti ini. Ada 3 switch nih, switch 1, 2, dan 3 kan. Nah, switch 1 itu punya segmentasi VLAN merah, biru, dan hijau. Nah, setiap grup itu kan punya host masing-masing kan. Nah, biasanya hanya berkutat di sini saja komunikasinya, tapi dengan adanya VXLAN dia bisa lari ke switch yang lain nih. Nah, melalui IP network. Nah, dalam melewatkan IP network itu kita butuh sebuah tunneling. Tunnelingnya apa? Tunneling dari VXLAN. Seperti itu ya. Jadi bisa menyeberang. Nah, kalau kita tadi VLAN terbatas ID, nah kalau di sini nanti kita ID-nya adalah berupa
ID VXLAN. Nah, seperti itu. Nah, ini VXLAN segmen. Jadi kesimpulannya kalau menurut RFC 7348 dia si VXLAN itu menyediakan layer 2 melewati layer 3. Wah, ini. Jadi kita tidak perlu ya mungkin kedepannya akan memudahkan, semakin mudah untuk ataupun ya karena kebutuhan data yang semakin kebutuhan data semakin meningkat, terus pasti ya butuh sesuatu yang lebih efisien lah seperti itu. Nah, virtual machine setiap overlay disebut dengan VXN segmen. Jadi setiap layer-layernya dia menggunakan VXLAN segmen. Kalau di VLAN berarti kan VLAN ID ya gitu kan. Nah, kemudian VM-nya berkomunikasi satu dengan lain jika hanya dalam VLAN yang sama, VXLAN yang sama. Kayak tadi kan, setiap PC dia bisa mengkomunikasi atau bergabung, saling berkomunikasi grup merah, hijau, biru kan satu grup kan. Nah, itu kalau di VLAN ID-nya sama. Nah, kalau di sini adalah VXLAN yang sama. Nah, berarti identitasnya bukan menjadi VLAN ID lagi, kita menggunakan VXLAN karena kan teknologinya udah VXLAN sudah beda. Itu ya. Jadi semakin luas jangkauan komunikasinya. Nah, ini kalau tadi di VLAN itu hanya 1 sampai 4.000 ID. Nah, di sini sampai 16 juta VXLAN segmen ID. Nah, di sini nih frame-frame-nya nih, nah, itu kan. Nah, ya. Tuh. Oke, langsung aja. Oke. Nah, ini bedanya VLAN dan VXLAN. Intinya lebih fleksibel dan lebih banyak ID-nya untuk menampung kebutuhan. Karena contohnya gini, misal saya punya cloud ya, saya punya cloud. Nah, cloud tersebut saya sewakan itu kan. Nah, setiap penyewa itu kan punya privasi masing-masing kan. Nah, setiap itu kan kita harus memberikan identitas. Pasti semakin banyak manusia ataupun semakin banyak kebutuhan, maka sewanya si penyewa orang yang akan menyewa jasa katakanlah cloud itu akan semakin tinggi kan. Nah, dengan adanya permintaan yang cukup banyak, kita harus mempersiapkan infrastruktur secara baik. Nah, kalau misalnya bayangkan kita Amazon lah yang AWS gitu ya, ataupun yang yang besar itu kan, dia menghandle beberapa tenan ataupun kita menghandle beberapa pelanggan. Masa pelanggannya udah levelnya si Amazon maupun yang Azure itu levelnya 4.000 kan nggak mungkin kan, pasti kan berjuta-juta kan. Nah, disitulah keunggulannya seperti itu ya. Nah, Anda kalau mau belajar VLAN harus mengetahui tentang beberapa terminologinya. Yang pertama adalah VTAP, yaitu tunneling pada VXLAN-nya. Kemudian virtual tunnel identifier. Nah, di situ sebagai ID-nya. Kemudian virtual network identifier sebagai layer 2 Ethernet yang dienkapsulasi seperti itu. Nah, cara membangun si VXLAN itu kita butuh perangkat hypervisor. Nah, kalau kita ngomong hypervisor berarti kita sudah perangkatnya adalah perangkat cloud. Seperti itu ya. OpenStack, Cumulus dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, kemudian suite-nya kalau secara realita ya kita butuh suite. Kalau sepengetahuan saya yang Cisco itu sekitar yang 9000 series. Nah, tapi kalau misalnya Anda kesulitan, kita bisa menggunakan virtual suite dengan seri Open vSuite. Contohnya Open vSuite ya, kayak gitu. Kalau Anda pernah belajar SDN, mungkin pernah mengkonfigurasikan Open vSuite ya. Nah, seperti itulah. Oke, itu caranya. Nah, kita coba praktek saja ya. Sebelumnya sampai sini ada pertanyaan? Saya izin. Belum ada, Pak. Oke, saya izin napas dulu ya. Masih pagi. Masih jam berapa ini? Jam 8. Oke.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan coba memperhatikan konfigurasi dari si VLAN. Nah, kalau misalnya VXLAN, ini kita butuh apa namanya hypervisor ya. Saya belum apa namanya belum siap di laptopnya nih laptop. Oke, tapi pada intinya kita belajar VLAN ya tadi hanya tambahan aja. Oke, kita butuh switch ya, switchnya layer 2. Belum berbicara tentang multi layer switch. Oke, kita butuh PC. Ini ilustrasi yang sangat simpel sekali untuk memberikan pemahaman terkait konsep dari VLAN. Tadi materi sudah saya berikan panjang lebar. Nah, lebih detail ataupun lebih enak kalau bagaimana sih fungsinya secara aplikatifnya ya. Ini saya coba untuk mengkonfigurasikan PC dan switch dengan kabel. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah kita konfigurasi IP-nya. Ini berapa ya? 2 ya. Sekarang 3. Oke, sekarang yang 4. Oke. Kita cek dulu apakah mereka keempat PC ini bisa saling berkomunikasi. Harusnya bisa. Oke, saya aduh. Oke. Nah, cek. Oke, semuanya sudah saling terhubung ya. Satu sama lain terhubung. Nah, kalau di sini konsepnya LAN biasa. Nah, salah simulator kan ini apa namanya tadi kelihatan nggak ya? Nah, dia kan membroadcast semuanya kan. Ini baru 4 PC. Ini baru 4 PC. Bagaimana kalau banyak PC-nya? Nah, itulah yang menyebabkan paket broadcast yang seharusnya tuh dia nggak perlu dengar. Nah, karena kita tidak menggunakan teknologi VLAN, dia masih menggunakan satu wilayah broadcast domain. Nah, di sini kita akan mencoba menerapkan si VLAN itu di mana dia tugasnya adalah membagi wilayah broadcast domain ya, udah BCD gitu aja ya. Paham kan ya maksudnya? Ya B broadcast, nah itulah pokoknya. Nah, ceritanya adalah agar mereka itu tidak saling berkomunikasi. Kita bikin grup dulu ataupun kita pecah wilayah broadcast domainnya. Seperti ini ya. Ini dan seperti ini. Oke. Kemudian kita berikan identitasnya. Tadi syaratnya apa? VLAN itu setiap wilayah harus punya identitas lah. Nah, wilayah itu kan ibaratnya VLAN-nya itu kan. Nah, wilayahnya itu berupa ID dan nama. Berarti di sini adalah VLAN. ID berarti angka, ID berupa angka dan angka nama ya. 10 namanya adalah STM. Ini VLAN 20 namanya adalah apa ya? HRD, teknisi lah. Nah, gitulah. Teknisi gitu kan. Nah. Jadi ceritanya ini kita udah mau bikin 2 wilayah. Wilayah VLAN 10 SDM dan wilayah VLAN 20 teknisi. Dan mereka antara SDM dan teknisi tidak boleh saling berkomunikasi. Ya hanya sebatas wilayahnya dia saja. Jadi yang boleh PC 0 dengan PC 1, PC 2 hanya boleh dengan komunikasi dengan PC 3. Nah, kita akan coba mengkonfigurasikan.
Kita enablekan switch-nya, kemudian kita cek lah show VLAN brief. Nah, muncul. Nah, ini kan tadi kan di sini. Oke. Dia masih portnya masih masuk semua di VLAN ID VLAN 1 karena settingan defaultnya seperti itu. Nah, kita akan mencoba melepaskan sesuai dengan VLAN masing-masing. Jadi kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian kita ketik VLAN. Nah, VLAN-nya apa? Nah, muncul di sini ID-nya dari 1 sampai 4000 sekian. Terus di sini ada informasi ISL. Nah, berarti tadi apa? ISL itu protokol kan? Protokol dari apa? Dari Cisco Priority-nya ya. Jadi protokol VLAN itu kalau Cisco ISL, kalau Open Standard adalah 802.1Q, seperti itu ya. Nah, jadi kita definisikan dulu VLAN-nya berapa. Kita pilih ini dari 10, dari 1 sampai 4000. Tapi ini kita sudah menetapkan bahwa VLAN-nya adalah 10 dan 20. 20. Ada apa di sini? Nah, di sini kita coba mau keluar, exit atau apa, gitu kan? Kita akan berikan nama. VLAN 10 adalah kok 20 sih? Oh iya, nggak apa-apa, harusnya 10 dulu ya, nggak apa-apa. Teknisi ya. Kemudian kita buat VLAN 10, namanya adalah SDM gitu loh. Nah, kita cek keberataannya sudah masuk belum? Maaf. So, VLAN brief. Nah, sudah masuk nih. Nah, tapi portnya masih nyangkut di VLAN 1. Nah, kita akan mencoba mengarahkan port FA01 dan FA02 untuk menjadi milik VLAN 10. Karena apa? Ya karena FA01 arahnya ke PC 0 dan FA02 arahnya ke PC 1. Ya dia kan wilayahnya wilayah VLAN 1 yang mana wilayah VLAN 10 yang mana adalah wilayahnya grup SDM. Jadi kita coba pindah dengan konfigurasi terminal, kemudian interface FA01 ya. Kemudian ada apa kita di sana, kita coba lihat. Nah, caranya adalah switch port. Nah, set switching mode karakteristik. Nah, kita switch port. Ada apa lagi di sini? Mau akses mode, nah, tentunya set akses mode kali itu of interface. Jadi kita akan mengeset interface-nya tuh mengakses apa. Nah, di sini akses ya. VLAN. Oke, berarti dia akses VLAN berapa? VLAN apa tadi? Berapa tadi ya? Interface berapa tadi ya? Lupa saya. FA01 ya? Oh iya ini FA01. FA01 berarti dia punya VLAN 10. Nah, Pak kok nggak nama Pak? Nah, di sini adalah VLAN, kalau Anda bingung gini aja. Nah, ID. Nah, berarti kita tidak gunakan namanya ya. Gunakan ID-nya. Nah, gitu ya. Nah, terus kita setting juga di FA02 langsung saja ke VLAN 10. Nah, perhatikan di sini ada orange kan tadi sebenarnya hijau kan. Jadi di situ kita memberikan suatu informasi ke portnya. Informasinya adalah kamu bukan miliknya VLAN 1 lagi loh. Sekarang kamu FA01 dan FA02 miliknya VLAN 10 seperti itu. Jadi dia ada proses reload ataupun merefresh kondisinya. Nah, Anda perhatikan di sini sekarang menjadi hijau. Nah, hijau kan? Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke interface selanjutnya yaitu FA03 dan FA04 dengan arahnya adalah akses VLAN 20. Oke, saya percepat saja. 20 ya. Nah, perhatikan dia orange juga. 4, dia juga orange juga. Nah, seperti itu. Oke, tunggu sebentar. Nah, terkait tadi kita memindahkan port. Nah, sekarang kita cek lagi nih. Nah, sekarang dia udah pindah nih. Sudah nggak ada kan di sini. Sekarang si FA01 dan 02 sudah miliknya VLAN 10. Karena tadi ada proses pemindahan ataupun
konfigurasi baru bahwa kamu sudah bukan milik FA01, VLAN ID 1. Sekarang port ini sudah miliknya VLAN ini. Nah, kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita cek. Apakah antara SDM bisa berkomunikasi dengan teknisi? Harusnya tidak bisa. Begitupun juga sebaliknya, tidak bisa. Tapi dengan hadirnya VLAN itu membagi wilayah broadcast domain, artinya membagi wilayah broadcast SDM, masing-masing untuk SDM, berarti harusnya wilayah yang berada di SDM bisa saling berkomunikasi kan? Nah, bisa berkomunikasi. Ini juga bisa saling berkomunikasi. Nah, oke. Seperti itu ya. Jadi jelas ya konsep dari VLAN. Nah, tadi kan kita di depan menjelaskan bahwa ada masalah kalau beda lantai ataupun beda gedung ataupun beda ruangan gitu kan. Ya, beda lantai lah kata gitu. Ya beda ruangan juga bisa sih. Nah, bagaimana kondisinya? Oh, berarti kita bikin keterangan di sini adalah lantai 1 dulu ya. Nah, kemudian di sini kita buat lagi. Oke. Ini lantai 2. Misal kita punya lantai 2 ya. Tadi terakhir adalah 10.10.4 ya. Sekarang adalah 10.10.5. Ini 6. 6. Ini kemudian 7. Oke. 7. Berapa tadi? 8 ya? Bener nggak nih? Oke, bener. Oke, kita lanjutkan pasang kabelnya. Ini saya biar rajin, saya urutkan dari 1, 2, 3, dan 4 ya. Berurut. Biar rajin saja. Biasakan kalau misalnya Anda ya apa-apa diurutkan. Siapa tahu kalau misalnya Anda berkecimpung di dunia perjaringan ya itu juga butuh namanya kerajinan dan kerapihan. Contohnya kalau misalnya ada instalasi kabel ya itu kalau orangnya nggak rajin repot nanti. Udah kayak mie ayam nanti ya. Kalau nggak rajin kan biasanya kan kalau di rak server di data center itu kan isinya kabel-kabel semua. Kalau nggak kita beri label, nggak beri nama gitu kan, ini kabel ujungnya mana gitu kan. Bahasa Jawanya apa, bundet gitu kan. Nama itu harus rajin biar memudahkan kita pada saat kita troubleshoot. Nah, oke, kita sudah bikin seperti ini. Kita itu juga config VLAN-nya juga di sini sama ya. Saya langsung masuk semua langsung ke ini saja. Pada dasarnya sama, suite yang baru. Saya contoh dulu deh. So VLAN sama kan? Kita langsung saja interface VLAN 10. Nah, ini apa SDM VLAN 20 namanya teknisi ya. Kemudian interface FA01 support akses VLAN 10 2 10 3 20 4 20. Nah, seperti itu. Nah, ini suite lantai 2, ini suite lantai 3. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang mode port kan. Nah, tadi mode apa yang digunakan port untuk menghubungkan antar perangkat? Ada yang masih ingat nggak? Mode apa? Ada yang masih ingat? Akses. Jadi yang saya menjelaskan.
untuk menghubungkan antar perangkat, Mas. Mode apa? Mode akses, Pak. Antar perangkat switch, Mas, menghubungkan antar perangkat switch. Terang Mode apa? mungkin. Ada yang masih ingat? Berarti pakai terang. Oke, terang. Oke, pakai terang ya. Nah, kita memilih port bebas saja ya, karena kita biar rajin, ujungnya saja kita pakai port 24 ya. Nah, di sini. Nah, di sini nanti kita akan mengkonfigurasikan mode terang di FA024. Karena apa? Untuk menghubungkan antar perangkat switch di sini. Oke, kita cek dulu ini sudah bisa komunikasi dan ini tidak bisa berkomunikasi dari SDM ke sini, tidak bisa kan? Oke. Antar teknisi bisa ya. Oke, bisa. Kita tunggu sampai hijau dulu nih. Nah, kita cek. Oke. Kita cek dulu nih, apakah di lantai 1 dan lantai 2 bisa dikomunikasi di setiap VLAN-nya. Contoh, di VLAN 10 lantai 1, saya mau connect VLAN 10 lantai 2. Nggak bisa. VLAN 20 di lantai 2. Nggak bisa. Kenapa? Ya kita belum mengakseskan mode terang di FA024. Bebas nih, mau di switch lantai bawah atau lantai atas, bebas konfigurasinya karena dia secara otomatis akan menyesuaikan diri. Oke, saya pilih di lantai 2 ya. Oke, kita masuk ke interface FA024. Nah, kemudian di sini ada informasi apa? Switch port. Nah, di sini ada apa? Modenya set ranking of the internet. Mode terang. Nah, seperti biasa jika kita konfigurasi baru, dia akan mengalami sebuah refresh ataupun apa ya bahasanya kalau reload ya apa. Intinya menyesuaikan diri terhadap konfigurasi yang telah diberikan. Nah, indikatornya adalah warnanya orange. Nah, setelah muncul hijau, nanti kita coba cek apakah ini bisa berkomunikasi antar VLAN-nya di setiap masing-masing lantai. Oke, oh belum, masih oranye ya di sini ya. Oke, nah kita cek dulu antar VLAN apakah bisa komunikasi? Bisa. Oke, antar VLAN di sini bisa. Oke, nyebrang nggak bisa lah karena beda VLAN kan. Oke, nah kita akan lihat konfigurasinya setelah kita setting-setting dengan show running config. Nah, di sini dia udah masuk satu akses ya, karena masuk ke PC, karena dia hanya informasinya adalah satu VLAN saja. Jadi akses modenya ya, portnya. Kalau membawa beberapa informasi VLAN banyak adalah mode terang sebagai penghubung terang cabang. Nah, di FA024-nya. Di sini kok nggak ada informasi VLAN-nya, Pak? Ya karena kita hanya sebagai jalannya aja, terowongannya, ataupun percabangannya saja, ataupun terangnya saja untuk antar switch-nya. Nah, di situ sebagai jalan pembawa informasi apa? Informasi VLAN 1 dan VLAN 20, VLAN 10 dan VLAN 20 dari switch 1 ke switch yang lainnya. Kalau kasus yang di sini switch lantai bawah dan switch lantai atas. Jadi jelas ya bedanya mode terang dan mode akses. Kalau akses hanya terdefinisi satu VLAN. Langsung akses apa ini? Akses VLAN 1 kayak gitu. Kalau terang berarti percabangan apa ini? Percabangan untuk membawa ataupun menghubungkan antara switch untuk membawa informasi VLAN 10 dan VLAN 20 seperti itu. Oke, itu tentang VLAN. Apakah ada yang ditanyakan ataupun ada yang didiskusikan?